Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat ini, majlis yang mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan ini diberikan istiqamah hingga kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kalau kita haturkan untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita yang mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini mohon maaf sebelumnya, saya baru pertama ini kita diskusi, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barokah, pertemuan yang tidak terputus hanya di dunia, namun juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertemuan majlis seperti ini pertemuan yang sangat bagus ya. Pertemuan yang sangat baik. Mengapa demikian? Ketika dikumpulkan seperti ini dalam pertemuan yang seperti ini, maka keberkahan dari Allah itu luar biasa. Minimal keberkahannya kita ketemu salaman, itu sudah keberkahan. Tidak ada satu orang muslim yang dia bertemu dengan saudaranya kemudian dia bersalaman, melainkan dosanya berguguran. Ketika mengucapkan salam assalamualaikum, Rasulullah bersabda 10, pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Ya. Jadi ketemu dengan teman Pak itu sudah dapat berkah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Belum nanti ya, namanya pertemuan itu kan mesti nggak mungkin kosong kan ya. Ada makannya juga, masya Allah. Memberikan hidangan makanan itu sudah hal yang luar biasa lagi. Dalam sebuah hadis yang sahih, itu Rasulullah pernah bersabda begini: Afshus salam wa at'imut ta'am wa shalla bil laili wan nasu niyam. Riwayat yang lain, Afshus salam wa at'imut ta'am waslul arham wa shalla bil laili wan nasu niyam tadkhul jannah bisalam. Sabda Rasulullah yang pertama, ada 4 amalan yang bila kita kerjakan kita akan masuk surga dengan selamat. Dengan selamat itu bagaimana? Kata para ulama, nanti juga ada orang masuk surga, tapi sebelum ke surga itu perjuangannya luar biasa begitu. Ketika melewati jembatan Sirat, dia kadang-kadang nggak selamat juga. Makanya dalam sebuah hadis, orang itu kalau sekali nggak sholat, itu kan dengan sengaja ya, itu dengan neraka satu wukuf 60 tahun namanya sekali. Apalagi kemudian yang lain-lain. Namun bila dia beriman kepada Allah, ada iman, ya bakal ke surga juga. Cuman kan surganya nggak selamat begitu. Nah ini ada amalan yang itu memotivasi kita agar ke surga dengan selamat. Sabda Nabi yang pertama, sebarkan salam. Assalamualaikum. Sebarkan salam. Dan salamnya luar biasa. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawabnya hukumnya wajib. Kira-kira lebih utama yang mana? Yang mengucapkan apa yang menjawab? Yang mengucapkan. Karena kalau nggak ada yang mengucapkan, nggak ada yang menjawab.
Jadi di sini amalan sunnah tapi lebih utama dibanding yang wajib. Ini asal luar biasa. Umumnya amalan yang wajib itu lebih utama dibanding yang sunnah. Umumnya seperti itu. Salat fardu lebih utama dibanding salat sunnah. Makanya dalam bulan Ramadan itu kan kalau ada orang ibadah dalam sebuah hadis ibadah fardu itu dilipatkan 70 kali lipat. Ibadah sunnah dilipatkan seperti ibadah fardu. Artinya yang fardu lebih utama dibanding yang sunnah. Tapi salam itu luar biasa. Ibadah yang sunnah tapi lebih afdal dibanding yang wajib. Assalamualaikum. Kemudian yang kedua sabda Nabi wa at'imut ta'am, memberikan makanan. Ya, senang ngasih makan itu juga termasuk amalan yang membuat orang masuk surga dengan selamat. Adanya pertemuan seperti ini kan pasti ada makanannya. Kemudian yang ketiga sabda Nabi wasilu al-arham, sambunglah ke sanak kerabat. Ya, rahim itu bisa diartikan kerabat yang satu rahim, ya, atau kerabat yang itu sesama muslim. Karena kerabah itu ada yang kerabat yang dekat, ada yang jauh. Ya, makanya kita kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah zamil, ada istilah sahib, ada istilah sadiq. Kalau di kamus artinya sama, kawan begitu. Tapi sebenarnya berbeda. Kalau sahib az-zamil, zamilun, hadza zamili. Zamil itu kawan karena kepentingan tertentu. Teman kantor itu zamil. Ya kan? Kemudian teman kerja zamil, teman sekolah zamil. Tapi kalau sudah sampai ke sadiq, itu kawan yang akan selalu bertemu walau kepentingan sudah tidak ada. Makanya Masya Allah, sambunglah tali kerabat, yang mana sambungannya itu bukan karena hal yang lain, tapi karena hubungan Islam, hubungan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Kekerabatan karena Islam, kekerabatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita timbang-timbang, kekerabatan karena Allah itu lebih tinggi dibanding dengan karena yang lain itu. Bahkan dalam nanti di hari kiamat, dalam sebuah hadis itu Allah memiliki kamar-kamar yang transparan. Untuk siapa? Mereka untuk orang-orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi pertemuan kita di sini bukan karena yang lain-lain, tapi karena Allah, kita ingin ngaji bersama. Kemudian yang berikutnya, sebarkan salam, beri makanan. Kemudian yang ketiga, silaturahim. Yang keempat, wasalla bil laili wan nasu niyam. Salat di malam hari ketika orang sedang tidur. Kemudian kalau keempat ini diamalkan, sabda Nabi, tadkhulul jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan termasuk kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan empat hal ini alhamdulillah bisa diamalkan. Tinggal yang terakhir tadi, yang salat malam hari. Mengapa salat malam hari begitu utama? Ini kata para ulama hikmahnya. Karena umumnya orang di waktu-waktu malam itu pada capek, berat mau bangun, betul ya? Jadi ibadah dikala orang itu pada sibuk tidak ibadah, itu nilainya luar biasa. Pernah nggak dengar sebuah hadis? Siapa yang masuk pasar? Kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sabda Nabi akan dapat alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Itu tahu. Mengapa demikian? Kata para ulama, karena umumnya orang di pasar itu lalai. Betul. Yang diingat bagaimana dapat untung kurang kan begitu. Nah ketika orang sedang lalai, kok kita ibadah kepada Allah, tetap ingat kepada Allah, itu nilainya luar biasa. Makanya ini mudah-mudahan di saat orang libur weekend, mungkin ada yang naik ke puncak gunung dan lain sebagainya, Bapak Ibu datang ke sini untuk beribadah kepada Allah. Semoga termasuk ini.
Jadi beribadah dikala orang-orang pada lalai itu nilainya luar biasa. Atau kapan nanti kita lebih bisa membahas lagi. Banyak kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.